Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah teladan bagi saudara dan saya yang telah dibenarkan untuk bisa hidup sebagai orang benar. Dalam relasi dengan Allah, di dalam relasi dengan sesama sebagai orang benar, saudara dan saya perlu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sang kebenaran itu. Dia menghadapi manusia dengan hati yang luas, dengan jiwa yang sangat terbuka. Apa yang dia lakukan, saya catat paling tidak ada 4 hal ini. Yang pertama, Yesus Kristus, orang benar itu, menginisiasi relasi dengan orang berdosa. Sekali lagi, Yesus Kristus, orang benar itu, menginisiasi relasi, memulai relasi dengan orang berdosa. Dia adalah orang benar, maka dia yang mendatangi orang berdosa itu, anak Allah yang suci, turun ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar untuk hadir di dalam dunia, tetapi untuk berelasi dengan manusia yang ada di dalam dunia. Dia masuk ke dalam dunia, berelasi dengan manusia yang berdosa, bukan untuk menghancurkan manusia berdosa dan melemparkan mereka ke dalam neraka. Sebaliknya, merangkul mereka dan membawa mereka ke dalam kerajaan Allah. Ini sikap yang terlalu radikal sampai perempuan Samaria terkejut. Bapak Ibu baca nggak ya kalimat perempuan ini? Bagaimana mungkin kamu orang Yahudi berbicara dengan saya, seorang perempuan Samaria, sudah Samaria, perempuan lagi. Kamu masih berbicara dengan saya. Sekali lagi, ini adalah sikap radikal yang membuat perempuan Samaria ini terkejut. Pada masa itu, orang-orang Samaria itu dianggap sebagai ras yang rendah, meskipun lahir dari satu rahim yang kira-kira sama. Mereka datang dari benih yang sama. Mereka masih keturunan Yakub. Tetapi mereka sudah mengalami perkawinan campur dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Orang-orang di Yerusalem menganggap mereka sebagai bangsa yang tidak murni lagi. Penyembahan mereka cenderung sinkretis. Percakapan dengan orang Samaria adalah skandal. Makanya perempuan itu terkejut, kok kamu orang Yahudi mau bicara sama saya? Biasanya orang Yahudi bahkan menghindari jalan itu. Tapi Yesus Kristus duduk di situ menanti perempuan itu. Dan begitu perempuan ini datang, dia bicara, berikan aku air. Apakah karena dia haus? Alasannya jelas bukan karena dia haus. Karena dia berkata bahkan kepada perempuan itu, kamu kalau tahu siapa saya, kamu akan minta air hidup itu daripada saya. Perempuan ini adalah perempuan yang terbuang, tertolak. Kenapa? Karena dia seorang pelacur, dianggap sebagai pelacur, seorang perempuan sundal, orang yang tertolak. Oleh karena itu dia harus ambil air pada siang hari. Dia sudah menerima penolakan masyarakat, karena memang dia hidup begitu. Kadang-kadang saudara dan saya berhadapan dengan orang-orang yang menuduh kita melakukan kesalahan, sulit bagi kita untuk menerimanya. Karena kita berjuang untuk hidup baik, kita berjuang untuk hidup benar. Orang bilang kita nggak benar, kita sulit untuk terima. Tapi perempuan ini sudah menerima status itu. Saya memang gak beres hidup saya. Hidup saya adalah hidup sebagai orang berdosa. Sehingga kalau dibuang oleh masyarakat, tersingkir dari hadapan hadirat Tuhan, yang mau bilang apa lagi? Dia terima kenyataan itu dan dia berjalan siang hari. Ini sambil mempertahankan hidup, sambil menerima hukuman. Tetapi Yesus Kristus datang dan menghancurkan tembok itu. Yesus menghancurkan tembok agama. Yesus menghancurkan tembok kebudayaan. Yesus menghancurkan moralitas yang palsu. Bapak Ibu, di dalam doa pagi hari Sabtu kemarin, hari Sabtu 2 minggu yang lalu, saya katakan bahwa pemulihan adalah ciri kerajaan Allah. Kalau saudara dan saya ada di dalam kerajaan Allah, saudara dan saya akan menemukan Yesus yang keluar dan mencari relasi dengan manusia. Sakeus. Kota itu cenderung dihindari oleh orang-orang yang disebut sebagai Yahudi yang sejati. Yesus Kristus bukan hanya Yahudi sejati, dia adalah anak Allah yang sejati. Dan dia sengaja masuk ke kota itu, mencari Sakeus. Dia mengenal siapa Sakeus. Bahkan Sakeus sendiri tidak bisa mengerti bagaimana Yesus bisa mengenal dia dengan begitu presisi. Tetapi bagi saya, Bapak Ibu dan saya bisa belajar dari sini mengenai kehidupan orang benar. Tidak ada yang ditakutkan oleh orang benar. Kadang-kadang orang-orang yang menganggap dirinya benar cenderung menutup diri untuk tidak berelasi dengan orang yang tidak benar. Yahudi melakukan itu. Tetapi Yesus memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa tidak ada yang terlalu menakutkan bagi orang benar. Kalau memang mereka telah mengalami pembenaran dan mereka hidup benar, mereka tidak perlu takut dinajiskan oleh apapun. Mereka bisa membuka diri dan bukannya menutup diri. Mereka adalah orang-orang yang cenderung untuk membuka diri, berinisiatif untuk memberi diri dan berelasi dengan orang lain, dan bukannya menuntut orang lain datang untuk menjangkau mereka. Orang yang mengalami pembenaran memiliki tanggung jawab untuk keluar dari dirinya, menjangkau orang lain dan merangkul orang lain. Kenapa Bapak Ibu dan saya dituntut untuk menginjili? Mengapa Bapak Ibu dan saya dituntut untuk melayani? Karena kita telah diampuni, kita telah mengalami pembenaran. Dan semua orang yang mengalami pembenaran memiliki tanggung jawab ini. Keluar dan merangkul. Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab untuk menghancurkan tembok. Sebagaimana Kristus menghancurkannya.